Mutu. Jadi kami sekeluarga juga udah minum Bresti. Jadi Wah. anak saya juga dari suami semua udah minum Bresti. Nah, jadi berarti saya harus sering-sering ikut aku Besti kamu nih, siapa tahu Iya. nanti apa. saya awal kenal Bresti itu kan saya searching tuh di Facebook gitu kan. Maksudnya mau cari apa namanya distributor tinggi gitu. Karena kan kalau di Medan gitu kan cuma sekali jumpa aja yang jual itu kan. Terus maksudnya kan biar entah menurut agak lebih murah gitu kan. Rupanya kita ketemu aku Bresti kamu, terus disuruh tinggalin nomor WA. Terus saya di WA tuh sama Pak Dendi. Oke. Terus saya tanya-tanya gimana caranya Pak kalau jadi member gitu sih. Awalnya memang saya sih jadi membernya waktu yang muda, cepat lah Pak Mutu. Saya minum Brestinya seminggu, selang 2 minggu ya udah jadi member. Cepat, karena modal keberanian aja sih sebenarnya. Iya, iya, betul. Jadi yang kalau manfaat produknya sudah didapat, pasti kan pengen repeat order kan itu kan. Nah, kalau repeat order dengan sudah menjadi member kan jatuhnya lebih murah kan itu sih sebenarnya. Iya sebenarnya sih itu. Terus lama-lama kan terus disuruh ikut zoom gitu kan. Terus saya juga sering searching juga tentang aku Bresti kamu, terus tentang Bresti, produk-produk Bresti gitu. Jadi kayak ketertarikan juga. Jadi tertarik sama bisnis Brestinya juga gitu. Wah, itu luar biasa. Jadi saya yakin di Binjai dengan Ibu Ira pasti booming dah, sama kayak salam dari Binjai dah. Iya, amin. Mudah-mudahan Kak. Makasih. Iya. Terima kasih testimoninya Bu Ira. Ya Pak, selamat malam. Kita masih nunggu teman-teman. Ya, kita juga sharing nanti. Ada Bu Madi hari ini, ada Bu Indra. Di sini ada Pak Bedi Suparto tadi sudah bisa ininya apa namanya mikrofonnya. Oh iya Pak Bedi. Oke, Bu Madi lagi di mana? Di Kampung Singaraja apa di mana? Bu Madi hari ini? Bu Wida Hidayanti, selamat malam. Selamat malam. Bu Wida dari mana ya? Ciamis ya? Ya. Ciamis ya, berarti salam sama Bu Suci. Ya. Leader yang luar biasa. Di sini ada Buge, selamat hari raya untuk teman-teman yang beragama Hindu. Kebetulan hari ini hari raya Kuningan ya. Raja Wali Kak Putu. Ya, sama-sama Buge. Dan teman-teman semua. Oke. Pak Heri, mungkin ada yang mau dibagikan sharing-sharingnya. Mungkin Bu Ge atau Pak Agung ada yang mau sharing ke teman-teman. Ada Pak Asep Kurnia juga, terima kasih sudah join. Malam Pak Asep. Wah, gantengnya. Malam Pak Ustadz, di sana gimana cuaca cantik? Pasti hujan apa enggak? Pak Ustadz nggak kedengaran suaranya kayak masih belum dibuka mic-nya. Oh sudah ya? Oh headsetnya.
kita mungkin nanti di 5-10 menit kita akan mulai. Sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang malam Pak Rudi. Malam. Wah, udah keren itu backgroundnya, udah bisa itu Pak Rudi. Backgroundnya udah keren itu. Ya, belum di berarti ini kan aja. Masih biasa. Ya, di mana yang tak lihat di YouTube-nya, di YouTube tak lihat keren kemarin backgroundnya sekarang. Ganti. Di sini ada mitranya Pak Rudi loh, Bu Ira dari Binjai sudah masuk. Iya, betul. Ya, Bu Ira nanti bisa apa namanya komunikasi di sini juga dengan Pak Rudi. Bisa. Bu Iis sedang Malam Pak menyiramkan. Rudi. Bu Udah Iis, sering komunikasi Pak. iya iya. Bu Iis dari mana ya Bu? Manon Jaya. Dari mana? Manon Jaya. Bandung Jaya itu di mana ya? Tasikmalaya sama Oh, Tasikmalaya. Pak Ustadz Askur. Oh, dari Pak Ustadz Astur. Wah, terima kasih Bu sudah join malam ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau di-share, bagikan Ibu Iis pengalamannya ke teman-teman kalau berkenan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri ya dari Tasikmalaya. Alhamdulillah ya, setelah saya rutin meminum teh black tea yang tadinya saya punya Lain. Oke, sinyal ini. Kayaknya sinyal Ibu Iis. Ya. Apa betul? Ya Pak Rudi? Itu kalau backgroundnya saya pakai nonton, nah ini aslinya. Tapi kalau itu nggak bisa kenapa ya? Bapak harus kain hijau di belakangnya baru bisa Pak, bagus. Oh gitu. Iya. Kain hijau boleh, biru boleh. Jadi kalau apa namanya nggak bisa jadi Pak. Tapi kemarin saya dinding putih bisa. Bisa, ya ikutin bisa. Pokoknya nggak ada ini apa namanya kayak ornamen lain lah. Artinya blank itu bersih bisa sebenarnya Pak. Gitu Pak. Ini saya kok nggak bisa matiin, tunjukin ke Pak kalau saya nggak pakai background. Oh tadi Bu Iis kayaknya jaringannya ya sempat keluar. Bu Iis nggak masuk lagi, bisa kalau itu dilanjutin, ada testimoninya tadi. Nah ini Bu Iis ya, lanjut lah. oh, lanjut. Oh, barusan itu sinyal. Ya, ya. Setelah saya minum black tea, udang itu enggak mabuk ya. Terus stamina juga bagus ya. Terus pokoknya black tea itu mantap ya untuk semua umur, baik itu anak-anak, lanjut usia, yang muda, yang tua ya. Itu aja ya Pak ya. Iya, ya, makasih Bu Iis ya untuk testimoninya. Pokoknya berarti mantap,
Bu Indra malam. Kayaknya Ya. kayaknya ini lagi hujan. Mbak Putu. Nanti ketemu di hari Minggu ya, SPJ kita. Insya Allah. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam untuk semuanya. Selamat Hari Raya Kuningan bagi saudara semua yang beragama itu. Ya, terima kasih. Makasih Bu Indra. Ya, Bu Made hari ini dari mana ini? Di Belalang apa di Bali? Di Bali, di Denpasar. Denpasar Pak Putu, kita Kuningan di Denpasar. Oh, di Denpasar. Nanti kalau mungkin bisa di ini Pak Bu Made untuk SPJ-nya coba diatur, kan ada mitra-mitranya juga ya. Ya Pak, mitra-mitra belum nyampe tuh kayaknya. Senin mulai di ini. Kebetulan di sini ada Bu Lilis ya, Bu Lilis ya tadi paling pertama sekali masuk. Ya Pak. Ya, 5 menit lagi kita mulai ya. Masih nunggu teman-teman. Di sini ada Bu Erlin Herlina. Bu Erlin Herlina yang sudah masuk. Dia bodas sarung abu. Bodas ada ya? Tapi iya lah benar. Nah, teman-teman di Lesti Bali ini kayak masih hari raya. Jadi kebanyakan yang teman-teman kita dari Tasik dan bahkan dari Binjai jauh sekali ya bisa hadir. Ada Bu Yasmin sama Bu Herlin, mungkin saya sapa dulu. Dari mana boleh perkenalan diri? Kita bisa sharing-sharing di sini. Kalau nggak kenal kan nanti nggak sayang. Sudah ngeteh belum semua nih? Sudah dong. Harus ngeteh, soalnya ini apa namanya Pak Putu? Ya, Made. Ini saya kan mau 2 kali mau gini apa namanya demam loh. Kecapean itu mungkin ya. Ya terus saya minum Blesti panas-panas. Terus, terus lagi setiap 2 jam minum Blesti, nggak jadi demam. Wes, betul. Mantap Pak Putu, pokoknya mantap banget tuh. Aduh, waktu galungan juga mau demam. Terus minum Blesti 2 gelas besar-besar, nggak jadi juga demam. Wah, jadi Blesti ini udah kayak P3K-nya kita ya, Bu ya? Ya betul sekali Pak. Aduh, saya udah mekerubung pakai gini pakai selimut hangat 2 udah gemetar nih Pak. Terus bikin Blesti terus panas-panas keluar keringat bercucuran. Wah, luar biasa. Luar biasa. Makanya pokoknya tiada hari tanpa Blesti. Betul. Apalagi hari raya biasanya kita makannya sering apa namanya? Kayak kesurupan ya. Iya, kayak kesurupan benar. Kemarin juga gitu. Mencret juga Pak, bagus sekali Blesti. Dodol ya. Makanan-makanan wah ini untung teman-teman sudah disediain Blesti Jadinya tidak perlu khawatir lagi. Ya khawatir lagi, makan bebas. Iya, siap. Pokoknya makan lemak, habis makan gitu, minum Blesti panas-panas. Minum Blesti panas-panas ya. Oke, saya informasikan ya untuk Zoom ya, kita ada 2 Zoom, hari Senin sama hari Sabtu. Nah, hari Senin itu hostnya itu Pak Asgar ya, dengan beliau apa namanya, ininya materinya 3S1D, jadi per minggu sudah disusun ya 3S1D nya sudah disusun.
Nah, kalau di setiap Sabtu bersama saya hostnya, materinya kita sudah susun, ya kita udah mulai susun. Jadi minggu pertama itu BOP, ya jadi itu bebas, bisa ngajak orang siapa aja, bisa ngundang siapa aja, konsumen, prospeknya itu minggu pertama BOP. Nah, minggu kedua kita setting untuk digital, ya minggu kedua kita setting untuk mungkin kita belajar Facebook, ya kayak kemarin tuh ya kita belajar buat konten, itu nanti di minggu kedua. Nah, di minggu ketiga itu hari ini pengembangan diri boleh, ya saya setting pengembangan diri, ada di sini nanti kita bicara tentang pebisnis jaringan, ya bagaimana nanti pebisnis jaringan itu seperti apa. Ini pengembangan diri, nanti kita bisa undang orang yang mungkin kompeten, ya tahu tentang detailnya, ya. Dan minggu keempat itu kita product knowledge. Nah, product knowledge itu bisa mulai dari Fiblash, dari Blasty, dari Tisu, itu di minggu keempat. Nah, jadi nanti saya mau setting biar materinya itu tidak tumpang tindih dengan materi dari Zoom-nya Pak Asgar yang hari Senin. Karena hari Senin besok ini adalah product knowledge. Nah, jadi boleh diundang mitra-mitranya untuk tahu tentang product knowledge. Jadi lupa saya. Jadi itu ya, minggu pertama BOP, minggu kedua tentang digital marketing, minggu ketiga pengembangan diri, ya self development, sama minggu keempat itu tentang product knowledge, ya tentang product knowledge. Nah, jadi nanti saya share di grup, nanti Bapak Ibu tahu jadwalnya, biar tahu juga undangannya itu biar bisa diatur, ya. Tadi Pak Abi udah masuk ya? Apa belum? Oh udah ya. Ya terima kasih Pak Abi, selamat malam. Terima kasih sudah join di acara Zoom hari ini. Oke, saya mulai saja. Nanti mungkin saya minta bantuan Pak Bram ya untuk jadi co-host. Di sini ada Bu Kris. Kalau ada teman-teman yang nanti masuk bisa dibantu untuk admin. Oke, sebentar saya screen share dulu. Oke, kita mulai aja udah 8:30. Nanti mungkin sambil jalan ada teman-teman yang masuk, kita bisa join aja bareng. Nah, hari ini temanya sesuai undangan adalah 10 kesalahan pebisnis jaringan. Nah, artinya di sini saya bukan orang pinter ya yang tahu, cuma saya ada materi di sini dapat dari juga seorang coach yang capable ya, seorang coach yang capable tentang business networking ya. Jadi tidak ada salahnya saya teruskan ya, saya share ini untuk kita bareng-bareng belajar ya, karena selain di apa namanya saya juga melakukan pengembangan diri ya, belajar dengan pelaku-pelaku networker. Jadi itu untuk menambah skill saya ya. Nah, di sini ada Blasty ya sebagai support. Terus di sini saya buat juga sebuah wadah ya, mungkin memperkenalkan saya membuat wadah karena saya juga sering berbagi ke teman-teman, saya sering juga berbagi dan akhirnya saya membuat wadah namanya GWM ya, Grow with Manika. Jadi ini pribadi saya sih, saya buat Grow with Manika, jadi tumbuh bersama Manika, itu artinya. Jadi kita bareng-bareng bertumbuh, kita bareng-bareng belajar,
bersama GWM. Nah, itu mungkin saya sekalian kenalkan wadah yang saya buat. Mungkin di mana di Pak Bram ada Inspira ya, Inspirasi Prabu yang sangat-sangat menginspirasi ya, terutama sering live ya, sering live yang banyak mengedukasi ya. Di Pak Asgar di situ ada AMT, Asgar Motivation and Training ya. Jadi saya juga lagi belajar ya membuat wadah, siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama untuk mitra-mitra cakap gitu ya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu malam ini bisa hadir di acara Zoom meeting mingguan ya yang rutin kita adakan ya, untuk umat Hindu dimanapun Anda berada di Bali maupun di Indonesia yang hari ini sedang merayakan Hari Suci Kuningan dan menyempatkan hadir. Zoom ini luar biasa, saya sangat apresiasi ya. Biasanya kalau lagi hari raya ngumpul sama keluarga, mungkin jalan-jalan, makan yang enak-enak kan begitu, tapi sudah menyediakan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Terima kasih sekali, saya apresiasi sekali ya. Oke, sesuai dengan tema undangan, sebentar. Oke, sesuai dengan tema undangan itu 10 kesalahan pebisnis jaringan. Nah, ini kita rangkum dari banyak banyak materi ya. 10 kesalahan pebisnis jaringan. Nah, Bapak Ibu yang di sini kan sudah seorang pebisnis jaringan semua ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa sih kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan sebagai pebisnis jaringan, kita harus tahu dulu bedanya bisnis jaringan dengan bisnis konvensional. Nah, ini kita harus tahu dulu sehingga nanti kita punya mindset yang pas untuk menjalankan bisnis jaringan. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Nah, di sini pebisnis di jalur distribusi jaringan MLM. Ini artinya pebisnis jaringan adalah seseorang yang menjalankan usaha secara mandiri, bertanggung jawab, berani ambil resiko, menentukan hasil sendiri untuk menghapus kemiskinan keluarga dan para mitra. Ini definisi yang saya ambil pada saat di National Leader Meeting ya. Jadi ada seorang yang menjalankan usaha secara mandiri ya, bertanggung jawab, berani ambil resiko, menentukan hasil sendiri untuk menghapus kemiskinan ya. Ini pebisnis di jalur distribusi. Jadi ini bisnis mandiri Bapak Ibu ya. Bisnis mandiri, kalau di kerennya namanya personal franchise ya, kalau bahasa kerennya namanya personal franchise ya. Jadi ini usaha sendiri. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah taken ya pendaftaran ya, Bapak Ibu sudah punya hak ya, memiliki hak sebagai seorang pebisnis jaringan ya. Ini usaha mandiri. Nah, bedanya gimana? Nah, beda konvensional dengan bisnis jaringan. Nah, Bapak Ibu, kita cek satu persatu ya. Sebelum kita lihat kesalahan kita, nanti di 10 kesalahan bisnis jaringan, kita akan belajar dulu bisnis jaringan itu seperti apa. Nah, bisnis konvensional, ya ini kita versuskan ya, kita bedakan ya. Modalnya cukup besar ya, investasinya besar. Ya, saya ambil contoh, saya juga bisnis rumah makan ya. Saya bisnis rumah makan itu modalnya cukup besar. Kontrak aja sampai 35 juta kita sudah keluarkan. Itu yang pertama, kontrak tempat. Yang kedua, kita harus modal ya, modal per kompor, kulkas, meja, kursi itu besar ya. Itu bisnis konvensional. Nah, kalau bisnis jaringan gimana? Modalnya kecil ya. Investasinya cuma kalau di kita berapa itu? Paling mahal cuma 1.300.000 ya, kecil ya kalau dibandingkan dengan bisnis konvensional. Bayangkan modal cukup besar ya, dengan ratusan juta, orang mau melakukan ya, orang berani, padahal untungnya belum tentu untung kan, balik modalnya juga belum tentu, tapi orang berani lakukan
Ya, ini bedanya bisnis jaringan dan bisnis MLM. Modalnya kecil. Yang kedua, ada tempat. Ya, kan perlu tempat kalau kita mau buka usaha. Contoh rumah makan, kita harus cari tempatnya gimana, strategis. Ya, mungkin banyak orang lalu lalang, atau enggak di arah perumahan, atau gimana lah. Itu kan perlu tempat, dan itu tempatnya semakin bagus tempat semakin mahal, kan gitu kan. Nah, tapi kalau bisnis jaringan, nggak butuh tempat kok. Ya, bapak ibu punya motor, ya di motor isi tas, apa namanya, isi kardus atau apa, keliling seluruh Indonesia bisa nggak? Ya nggak butuh tempat, ya. Atau enggak mungkin yang bermodal besar, ya nyetok barang sampai ratusan juta, ya perlulah tempat. Tapi itu bukan apa namanya, sebuah keharusan, ya. Atau enggak yang punya mobil, taruh aja namanya mobile bisnis kalau kita, ya taruh aja di mobil stoknya, bawa keliling, ya. Jadi fleksibel sekali. Nah ini perlu karyawan, ya kan? Perlu karyawan. Jadi kita sudah belum dapat jualan ini, ya belum, jadi kita sudah invest tempat, sudah invest alat masak kalau rumah makan, ya invest karyawan, latih. Ya kalau di jaringan kan nggak perlu, ya tidak perlu karyawan. Kita dengan mitra-mitra kita kan hubungannya bukan karyawan atasan bawahan, kita mitra, partner kerja, ya. Saya nggak artinya kita nggak menggaji mitra kita kan, ya. Jadi kita hanya hubungannya partner kerja. Yang selanjutnya minimal punya keahlian tertentu, ya. Jadi bisnis konvensional, contoh nih kayak saya lagi buka rumah makan, saya harus punya skill memasak, ya. Kalau nggak punya skill memasak, bagaimana saya bisa membuka? Ada yang mungkin buka tato, dia harus punya skill tato, dan itu belajar lama. Jahit, ya, dia harus kursus, dia harus belajar untuk menjahit. Jadi harus punya skill kalau mau buka bisnis konvensional. Tapi bisnis jaringan, ya, skillnya diajarin, ya. Apalagi di kita di Cakap, ya, kita sudah disediakan 7 jenjang kelas, ya. Setelah itu ada namanya home sharing, ada home party, ada namanya BOP, BPHT, semua diajarkan. Jadi membuka peluang untuk siapa saja yang mungkin tidak memiliki keahlian, itu bisa bertumbuh di Blesti. Saya hari ini mungkin dulu saya nggak pede kalau saya ngomong di banyak di tempat-tempat umum, tapi sejak ini bisnis jaringan ternyata bisa. Nah ini bedanya, ya. Jadi di bisnis jaringan ada namanya learn by doing, ya. Belajar sambil bekerja. Nah itu, ya. Oke, lanjut. Di sini ada resiko gagal besar kalau di bisnis konvensional. Ya, tadi dibilang kan modalnya besar, ya otomatis resiko gagalnya besar. Tapi kalau di bisnis jaringan, resiko gagal kecil, ya. Tapi kenapa masih banyak yang belum berani, ya, di bisnis jaringan? Padahal modalnya sudah kecil, tidak butuh tempat, tidak perlu karyawan, tidak membutuhkan kalian. Risikonya udah pasti kecil dong. Nah, jadi itu. Lanjut. Waktu yang terikat, ya, semakin maju semakin sibuk, betul nggak? Ya, kalau seorang saya punya satu rumah makan, mungkin kesibukannya 20%. Setelah buka 2 rumah makan, kesibukannya jadi 40% dong, ya, karena karyawan nambah, semua nambah. Punya 5, ya kalikan aja berapa persen jadinya, berlipat-lipat kesibukannya. Ya, jadi waktu terikat, ya semakin maju semakin sibuk. Tapi di bisnis jaringan kebebasan waktu, ya. Kalau sistem berjalan sudah terduplikasi, ya, kita jalan-jalan ke luar negeri, ya, bisnis tetap berjalan. Nah ini kebebasan waktu. Belum tentu bisa diwariskan kalau bisnis konvensional. Ya, contoh seorang pebisnis, ya, rumah makan, ya, terjadi risiko sampai meninggal, ternyata anaknya nggak suka masak. Kira-kira bisa diwariskan nggak? Ya,
Belum tentu. Ya, tapi kalau di bisnis jaringan, ya terjadi risiko itu otomatis sesuai diwariskan sesuai dengan ID yang didaftarkan sebagai ahli waris. Ya, contoh anak, ya bapaknya posisi senior direktur, ya dia sudah terjadi risiko sampai meninggal nih. Nah, anak yang menjadi ahli waris ya otomatis posisinya udah senior direktur, ya sudah berpenghasilan. Nah, mau suka atau tidak suka dengan bisnis jaringan, ya itu sudah otomatis otomatis sudah menjadi bagiannya dia, keuangan yang terkait. Artinya omset besar, ya butuh modal besar, ya. Ini bisnis konvensional. Contoh, kita punya modal 1 juta nih, contoh 1 juta ini ternyata menghasilkan keuntungan 200.000, ya. Ini contoh. Kalau pengen dapat keuntungan 400.000, modalnya jadi 2 juta dong, ya. Paham ya? Jadi kalau modalnya 1 juta dapat keuntungan 200, kalau pengen keuntungan 400.000, modalnya jadi 2 juta. Kalau pengen keuntungan jadi 600.000, modalnya jadi 600. Ya, itu di bisnis konvensional. Ya, ternyata di bisnis jaringan beda. Ya, kebebasan keuangan, ya omset besar, modalnya kecil. Ya, kita udah tahu semua Pak Asgar, ya. Pada saat beliau tutup poin 100 pp, 100 pp itu sekitar berapa kali? 2 jutaan lah, ya, 2.700.000-an. Orang bisa berpenghasilan 1 juta, ya. Tapi pada saat orang tutup poin 100 pp, dia bisa penghasilan sampai 50 juta. Ya, padahal modalnya sama. Nah, ini bedanya konvensional dengan jaringan. Nah, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Persaingan kurang sehat. Nah, ini bisnis konvensional, ya. Jadi kalau orang-orang punya skill, ya kebanyakan ya jarang berbagi. Kalau di konvensional, contoh rumah makan, ya nggak mungkin dia bagi-bagikan resep ke pesaingnya. Contoh rumah makan rame nih, dia bagi-bagikan resep ke pesaingnya biar sama ramenya kayak dia. Nggak mungkin. Ya itu impossible sih. Konvensional seperti itu. Tapi di bisnis jaringan, ya kita harus pintarkan mitra kita, benar nggak? Bahkan kalau bisa lebih pintar dari kita. Nah, ini bedanya bisnis jaringan, ya, dengan konvensional. Ya, active income, passive income kalau bisnis jaringan. Ya, ini bisnis konvensional, bisnis jaringan. Saya rasa udah tahu Bapak Ibu tentang passive income dan active income. Kurang ada penghargaan kalau di bisnis konvensional. Kalau bisnis jaringan full, ya, reward. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu udah tahu ya bisnis jaringan di BLASTI, apalagi sudah memberikan reward yang luar biasa, ya, ke mitra-mitranya. Udah ada ke 5 benua, ada jalan-jalan sampai 25 negara, ya, dan reward banyak lagi, ya. Jadi di bisnis jaringan itu penuh dengan rewarding. Bisnis konvensional adalah money oriented, bisnis jaringan adalah people oriented, ya. Nanti kita bahas money oriented dan people oriented. Jadi ini perbedaan, ya, beda bisnis konvensional dengan bisnis jaringan. Dan sekarang kalau kita sudah tahu bedanya, mari kita belajar kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan sehingga bisnis jaringan kita kurang maksimal. Ya, oke Bapak Ibu. Kita mulai, ya. Yang pertama, nah ini penting sekali Bapak Ibu kalau mau gabung di bisnis jaringan. Jangan sampai salah, ya. Tidak cek legalitas perusahaan tempat bergabung. Ya, kita PT Cakap sudah terdaftar di APRI, kan itu kan.
bagaimana caranya memastikan sebuah perusahaan penjualan langsung dapat dipercaya atau tidak? Yang pertama adalah cek legalitas, cek SIUP-nya, ya. SIUP-nya harus SIUP L, ya, surat izin usaha penjualan langsung, ya. Izin edar produk ada dari Badan POM, dari Departemen Kesehatan dan lain-lain. Itu cek legalitas, ya. Yang kedua, apa ada produknya, ya. Kalau bisnis jaringan itu harus ada produk dong, ya. Kalau nggak ada produk, nah ini perlu dipertanyakan. Mungkin produknya berupa video digital, ya, nonton video dapat dapat uang atau apa. Kalau nggak ada produknya itu perlu dipertanyakan, ya. Yang ketiga, apakah penekanan pada penjualan produk bukan pada perintah? Nah, ini yang ketiga, cek ya, pastikan cek, ya. Kadang ada pangkat jenderal gajinya kopral gitu. Ada sistem marketing plan-nya nggak berjalan bagus, ya. Yang keempat, apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk bukan pada uang pendaftaran? Nah, ini banyak binari terutama, ya. Jadi kalau nggak ngajak orang nggak dapat bonus, ya. Kalau nggak buka titik nggak dapat bonus, tapi dicatat nggak ngajak orang, kira-kira dapat bonus nggak, Mas? Masih lah, ya, masih dapat bonus. Kalau kita masih jualan, hebat jualan tapi nggak ngajak orang, masih dapat bonus, ya. Apalagi yang punya skill menjual hebat, ya mungkin lebih besar lagi, ya. Dia bisa atur jaringannya, masukin kakak, adik, saudara, suami, istri, ya bisa jadi, ya, masih dapat penghasilan. Yang kelima, apakah peserta masih bisa menghasilkan uang jika rekrutmen dihentikan hari ini? Nah ini, ya, cek di situ aja kalau kita mau melihat ini bisnis jaringan bagus apa enggak. Kalau nggak ngerekrut, nggak dapat bonus, ya sudah, perlu dipertanyakan. Yang keenam, apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional? Nah ini juga penting juga. Kalau dicatat, ya, saya berapa kali kadang menerima produk pecah, kirim foto, dikirim ulang, diganti yang baru. Ya ini rasional sekali, ya. Yang ketujuh, apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Ya, kadang produk harganya mahal banget, ya. Manfaatnya nggak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Benar nggak? Kenapa mahal? Karena dia harus bayar bonus recruiting biasanya kalau di bisnis binari, ya. Dia harus pecah-pecah lagi harga produk itu, padahal produknya mungkin nilainya 500.000 tapi dijual sampai 3 juta. Nah itu sisanya menjadi bancakan, ya, tidak sesuai dengan produk yang dia manfaat produk, harganya mahal. Yang 8, apakah ada alasan yang menarik untuk membeli? Ya, tadi ada Bu Ira Binjai membeli, tertarik kenapa? Karena ibunya yang ada pembengkakan jantung itu ternyata sembuh, ya, makanya beliau menjadi member karena ada alasan yang menarik untuk membeli, ya, dirasakan manfaatnya. Nah ini ada 8 indikator. Nah ini sebentar, cara cek, ya, network marketing legal dan ilegal. Punya SIUP L, kalau punya itu bisa disebut network marketing legal. Anggota APLI jika iya aman, karena perusahaan diakui oleh asosiasi dunia, ya. Jadi masyarakat tidak dapat dibohongi bahwa network marketingnya kalau udah ada SIUP-nya berarti sudah terverifikasi oleh APLI. Nah ini marketing yang kalau tidak punya SIUP L, ini teman-teman bisa bantu, ya, untuk pemerintah memberantas network marketing ilegal, ya. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menguasai produk knowledge. Nah ini kesalahan kedua. Kadang mitra-mitra saking nafsunya menjual, kadang produk knowledge-nya tidak dipahami, ya, sehingga pada saat transaksi terjadi si konsumen tidak mendapatkan pemahaman yang bagus, akhirnya kecewa dong. Oh, katanya bisa begini, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kecewa. Benar nggak?
ya. Lanjut, tidak menguasai produk knowledge. Nah, dicakap ya, ini produknya banyak ya. Di sini ada sampo, ada sabun, ada sanitibi, ada tisu, Fiblash, dan Blesti tentunya. Dan ini perlu pemahaman produk ya, perlu knowledge. Nah, kalau kita nggak tahu knowledge-nya, nanti pada saat proses penjualan informasinya tidak tertransfer dengan bagus, akhirnya kecewa. Nah, itu yang tadi ya, kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, tidak paham marketing plan. Nah, Bapak Ibu, ini pebisnis jaringan tadi sudah dibandingkan ya, konvensional begini, networking begini ya. Jadi kalau mau jadi pebisnis jaringan, ya harus paham dong marketing plan-nya. Jadi, nah ini kita ada start plan ya, start plan dari cakap. Nah, setiap hari Sabtu, setiap hari Senin malah dibahas itu start plan, ada apa namanya, yang khusus ya, sama Pak Segar itu keren banget ya. Jadi bisa belajar sih, bisa ikut Zoom, kan ada offline, ada upline. Lalu tak pada saat ada kunjungan marketing dari cakap, bisa ditanya langsung ya. Itu harus tahu start plan. Kenapa? Karena ini kendaraan Bapak Ibu di bisnis jaringan ya. Kalau kendaraannya nggak dikenali, ini arahnya mau kemana, bagaimana bisnis kita bisa jalan ya. Oke, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat, tidak mau membina jaringan. Nah, saya kemarin di sesinya Pak Asgar ada sesi duplikasi ya. Nah, saya ingin review sedikit saja tentang duplikasi. Nah, kenapa harus membina jaringan dan menduplikasi jaringan? Usia terus bertambah kan Bapak Ibu ya, ada yang sempat muda terus. Pak Asep kayak awet muda terus nih. ya, kayaknya semua orang usianya bertambah. Nggak mungkin lah kita setiap hari terus mungkin keliling lah, anggaplah keliling bagi-bagi teh. Kita kan nggak mungkin kan begitu kan, usia bertambah. Tentunya kita harus membina jaringan kita sehingga skill kita sudah tertransfer ke jaringan yang baru ya. Kenapa? Karena usia kita terus bertambah, manusiawi kan. Kenapa kita harus duplikasi ya? Kematian adalah sesuatu yang pasti ya. Ada di sini yang udah minum triple amer tuh, kalau orang jadi awet nggak bakalan meninggal. Kematian adalah sesuatu yang pasti ya. Jadi kita harus duplikasi, kita harus bina jaringan kita, informasikan, berikan edukasi yang bagus sehingga kalau terjadi risiko, nah itu yang tadi saya bilang ya, kita bisa mewariskan ke anak atau istri atau keluarga yang jadi ahli waris ya. Yang ketiga, kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial, nah, apalagi di Bali ya, dengan banyak sekali adat istiadatnya ya. Kita nggak bisa, kadang ada saya ada rainan, saya ada upacara ini, upacara itu ya. Kalau kita nggak membina, kita nggak duplikasi jaringan kita ya, pada saat ada acara-acara begini mandek ya, berhentilah, tidak ada omset, tidak ada ini. Kenapa? Karena kita tidak membina jaringan. Oke, untuk mewujudkan impian passive income, nah tentunya ini kenapa kita harus membina dan menduplikasi jaringan kita. Oke, lanjut ya. Itu tadi kesalahan keempat ya. Kenapa harus membina? Ya, kenapa usia kita terus bertambah? Karena usia itu bertambah, pengertian adalah sesuatu yang pasti. Kita adalah makhluk sosial dan ini untuk mewujudkan passive income.
Nah, lebih detailnya lagi ada di sesinya Pak Asgar ya, tentang membina duplikasi jaringan. Oke, lanjut. Yang kelima adalah tidak suka presentasi dan training. Ini kadang lucu ya, teman-teman. Gini ya, kadang kita jarang berpikir panjang. Contoh, kalau orang kerja jadi petani ya, resiko jadi petani gimana? Yang pertama, panas-panasan udah pasti ya. Yang kedua, kotor lah, kata kita berlumpur, itu resiko ya. Ya, itu resiko jadi petani. Jangan sampai nanti kita pengen jadi petani tapi nggak mau kotor-kotor, nggak mau panas-panasan. Ya, paham ya? Resikonya kita jatuh nembak cewek nih, contoh nih, yang ABG malam mingguan nih, nembak cewek nih. Resikonya ada dua ya, diterima sama ditolak. Ya, tapi kan itu sebuah fakta. Jadi kita harus berani ngambil resiko. Jangan minta pada saat nembak cewek minta diterima dulu, nggak mungkin. Sama bisnis jaringan. Resiko di bisnis jaringan apa? Ya presentasi, training, benar nggak? Ya itu sebuah harusnya dipahami dari awal. Ya sehingga kita enjoy melakukannya. Kadang aneh mitra-mitra gini, udah gabung jadi member, habis itu masukin grup WA ya, nggak mau. Saya nggak mau dimasukin ke grup nanti gini lah. Sama kayak tadi, mau jadi petani tapi nggak mau kotor, mau jadi petani tapi nggak mau berjemur. Ya, jadi pahami bahwa Anda seorang networker, Bapak Ibu seorang pebisnis jaringan. Itu risikonya ya itu. Ya, presentasi, demo produk, ikut Zoom, kelas. Ya itu sebuah risiko sebenarnya kalau saya bilang. Dan harus diterima. Dan setelah Bapak Ibu paham ya bahwa itu sebuah keharusan di bisnis jaringan, Bapak Ibu pasti enjoy melakukannya. Pasti senang melakukannya, ya. Oke, itu kesalahan yang kelima ya. Tidak suka presentasi dan training. Lucu loh kalau seorang pebisnis jaringan nggak suka itu, ya. Saya nggak mau kelas-kelas gitu, saya jualan aja dah. Kan ada begitu ya, memang seperti itu. Saya suka trainingan, apalagi diundang begini begitu, saya nggak mau lah. Nah itu tadi, ya. Pengen jadi petani tapi nggak mau becek-becek, nggak mau kena sinar matahari. Nah, oke, paham dari situ ya. Nomor 5, jadi mulai pahami ya bahwa itu sebuah usaha menjadi seorang pebisnis jaringan. Yang keenam, tidak melakukan pengembangan kepribadian. Nah ini ya, di bisnis jaringan sudah disediakan tentu ada namanya jenjang karir ya, mulai dari bintang 1, bintang 2, bintang 5, habis setelah itu bintang 5 berhasil merekrut 3 orang bintang 5 di bawahnya jadi director, benar nggak? Nah, seiring kenaikan jenjang tentunya harus diikuti dengan upgrade skill ya, skillnya naik juga dong. Ya, contoh gini, pengembangan diri sama dengan memperbaiki, ya, mungkin memorinya berapa giga ya, 2 giga lah anggaplah, pengen dipakai terus dimasukin aplikasi yang banyak kan begitu kan. Kalau sudah penuh bisa nggak masuk lagi aplikasi, pasti ditolak. Ya, pasti ditolak, nggak muat. Ya, jadi kalau kita mau upgrade ya tambah memorinya. Sama di bisnis jaringan, itu pengembangan diri itu penting untuk memperbesar kapasitas. Ya kita sebagai leader, contoh sudah naik menjadi director, senior director,
skillnya beda dong nambah, gitu loh. Karena kita sudah berurusan dengan manajemen people, ya, bekerjanya sudah dengan program, ya, perspektifnya, sudut pandangnya sudah jauh ke depan, beda dengan mitra-mitra mungkin maaf yang baru bergabung. Nah, sekarang kalau sudah jadi leader, artinya sudah posisi naik, skillnya itu aja, ya kita di HP-nya nggak bisa masuk. Seperti HP ini. Nah, ini ada Einstein ya bilang ya, orang gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, sama. Ya. Nah, skillnya nggak nambah-nambah, tapi pengen dapat penghasilan yang lebih besar. Ya, dari Hong Kong berarti datangnya. Ya, jadi skillnya harus nambah. Ya, penghasilan nambah. Ya, ya ini logisnya seperti itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang ada di grup sini, ayo tambah skill ya. Entah itu skill apa, skill kalau yang bisa main media sosial, buat desain, buat iklan, konten, boleh. Ya, saya dulu pertama-tama ya belajar berbicara seperti ini, saya buat grup Facebook sendiri, isinya saya saja di grup Facebook itu, saya isinya ngoceh aja sendirian. Saya belajar live sendirian berjam-jam, sendirian ngoceh, nggak ada yang nonton kok, sendiri kok. Ya, itu nambah skill ya, belajar ya, ada kemauan untuk memperbesar kapasitas. Oke? Tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, ini kadang kita maunya sebagai manusia itu kan pengen didengar saja. Coba deh kalau ketemu orang kan, ada isinya melulu, ya pengen kalau kesannya didengar. Benar nggak? Kalau di bisnis jaringan ya, dengan mendengar kita menjadi tahu apa keinginan dari lawan bicara atau calon prospek. Ya, kalau impiannya dia, contoh keperluannya dia tentang kesehatan, ya bicara kesehatan dong. Ya jangan dia kesehatan kita bicara motor, oh ini mobil, jalan-jalan ke luar negeri, ya nggak nyambung. Itu bisa didapat setelah kita mendengar kan. Kita menjadi pendengar yang baik. Mungkin kalau dia impiannya menjadi apa namanya, pengen, oh, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen tahu luar negeri seperti apa sih. Kalau kita bicara diabetes, asam urat, itu nggak masuk. Ya, nah itu bisa kita dapat setelah kita menjadi pendengar yang baik. Mungkin bisa diterima ya. Jadi kesalahan yang ketujuh, tidak menjadi pendengar yang baik. Ya. Nah, kesalahan yang 8, memaksa orang lain untuk bergabung. Nah, itu hampir-hampir sama kayak tadi, karena kita nggak menjadi pendengar yang baik, sehingga kita nggak tahu hot buttonnya, sehingga orang lain merasa terpaksa untuk bergabung. Ya, apalagi ada iming-iming. Ya, nah yang penting Pak Afi sudah cerita. Nah kemarin saya sempat ikut NLM, ya mungkin di sini Pak Ustadz ada ikut, ada namanya Pak Ikhwan ya, pembicara kita. Ya, pada saat dia ikut presentasi yang pertama, ya dia impiannya kan pengen jalan-jalan, pengen dapat penghasilan. Tapi pada saat presentasi, yang dipresentasikan adalah produk yang mental. Ya, mental nggak masuk. Nah di sesi yang kedua, pada saat acara berikutnya bicarakan bisnis, penghasilan, klik dia masuk, dapat. Nah ini penting menjadi pendengar. Memaksa orang lain untuk bergabung ini juga nggak benar. Apalagi dengan iming-iming. Ya tadi saya sangat dapat inspirasi dari Bu siapa yang dari Binjai. Dia dapat manfaat kesehatan produknya dan dia bergabung dengan sukarela. Bahkan dia sendiri searching sendiri di akun Besti Kamu, lihat-lihat di mana internet, manfaat tes seperti dengan sukarela. Ya.
bukan terpaksa lagi. Dan itu saya yakin bisa jadi gitu ya, daripada Pak gabung yuk ya, nanti Bapak saya kasih lo sekian persen, Bapak kalau jualan sekian nanti saya kasih sekian persen lo ya, akhirnya Bapak numpuk produk ya, habis itu nanti saya bantu deh jualin, habis itu produknya numpuk, yang ngajakin hilang, produk ya sudahlah, akhirnya kan menjadi virus-virus makin banyak. Ya, wow, MLM beginilah, MLM begitu. Jadi penting sekali 5S1D ya, yang di sesinya Pak Segar itu penting sekali. Dia harus jadi self konsum dulu, rasakan manfaatnya. Baru pelan-pelan kita ajak untuk menjalankan bisnisnya. Oke? Berfokus pada penjualan pribadi. Nah, ini ada kita di bisnis jaringan Bapak Ibu ya, beda dengan konvensional. Kalau konvensional itu membangun seorang salesman, tapi di bisnis jaringan membangun seorang entrepreneur, seorang pebisnis, seorang pengusaha. Beda ya. Ya, jadi kalau di konvensional itu dia harus menjual sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kalau di entrepreneur dia harus membangun aset, membangun jaringan. Jadi beda konsep ya. Kalau Bapak Ibu menjual, silakan menjadi seorang penjual yang hebat, silakan. Tapi jangan lupa ya untuk membangun jaringan. Karena ya tadi kenapa kita harus membina jaringan? Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Ya, kita umurnya terus bertambah. Kita pasti meninggal, itu kan, jadi passive income harus dibentuk ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini jago menjual, keren, saya apresiasi, tapi kita di bisnis jaringan loh, jangan lupa bangun asetnya berupa jaringan ya. Dan yang terakhir, money oriented. Nah, jadi tadi kan udah dibilang bisnis konvensional money oriented, bisnis jaringan adalah people oriented. Ya, ini bisnis manusia, beda. Ya, beda. Jadi mitra ini kesalahan yang ke-10 ini. Ya, saya sering temukan mitra-mitra yang di awal gabung, mereka jualannya keren banget ya, luar biasa, penghasilan sampai juta-jutaan loh. Kenapa? Ya, ada yang money oriented ya, tapi setelah 3 bulan, 6 bulan hilang. Sering mungkin Pak Asep mungkin di tempat-tempat lain ada seperti itu ya. Bisnis jaringan nggak bisa begitu. Kenapa? Karena akan diarahkan menjadi seorang member. Jadi penting sekali kita memberikan itu nama harga ya. Harga itu kalau bisa mitra-mitra saya sarankan sesuai dengan yang distandarkan oleh perusahaan. Ya. Contoh nih, Blesti 180.000. Ya, itu sudah standar semua kan. Nah, kita jual dong ke teman ya yang masih konsumen. Ya, kita dapat untung 45.000 lah ya. Tapi karena kita sayang kehilangan 45.000, kita tidak contoh dia pembelian mereka udah 2, 3 sampai 10 botol, kita nggak sarankan lu jadi seorang member. Nah, pada saat mungkin ya dia tahu harga member ya dari teman atau tetangga yang sudah member, wih saya sudah 10 botol loh dijualin sama si A ya, saya nggak ditawarin member loh, duit saya 450.000 loh diambil sama dia. Nah, akhirnya pertemanan bisa memburuk ya, karena kalau kita money oriented. Tapi kalau kita people oriented
beda. Setelah dia beli 1-2 botol, Mas, Pak, ini ada bisnisnya, Bapak Ibu mau buat kartu belanja nggak? Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Itu jauh, itu people oriented. Kita pengen mereka juga merasakan manfaat, pengen juga mereka mendapatkan manfaat dari bisnisnya. Tapi kalau money oriented, ya kita harus jual sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, itu yang 10 kesalahan pebisnis yang kita rangkum. Mungkin masih banyak ya. Tadi ada pinjam meminjam barang. Ya ini teknisnya ya, di bawah, utang mengutang dengan stokis, dengan teman. Ini teknis di bawah. Jadi ini money termasuk juga money oriented juga. Jadi bisnis jaringan yang kemarin saya di sesi sebelumnya ada membangun persepsi positif, kita sudah bahas di situ ya. Kita mau teman-teman mulai sadar, kita bareng-bareng termasuk saya juga ya, karena saya juga banyak melakukan kesalahan ya. Dari 10 kesalahan itu pasti saya juga lakukan. Nah, jadi di sini kita sharing ya, bukan berarti saya nggak pernah melakukan kesalahan, enggak. Ya, kita hanya berbagi saja. Oke. Nah. Oke, dari saya itu ada 10 kesalahan yang saya rangkum dalam sesi Zoom hari ini. Semoga dari pemaparan tadi kita bisa dapat, termasuk saya juga ya, dapat manfaat yang berguna untuk pengembangan bisnis saya dan teman-teman juga. Oke. Nah, di sini juga sudah ada 38 ya, sudah ada 38 partisipan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi tadi sebelum saya minta tolong Pak Afi nanti untuk memberikan beberapa masukan untuk malam hari ini. Halo. Halo Pak Putu, selamat malam, semangat pagi. Ya, itu ada di 10 kita rangkum ya, 10 kesalahan sebagai pebisnis. Mudah-mudahan bisa membuka mindset kita bersama ya. Oke, terima kasih Pak Putu ilmunya. Tadi saya sempat terputus karena salah mic. Jadi nggak semuanya ke set sama saya itu. Mohon kali ini nanti ada di sini ya, ada di FB. Nanti saya minta diitukan lagi. Baik, wah saya sudah punya seorang jejak digital yang luar biasa, Pak Bram. Pasti sudah aman kayak ini, Pak Bram ya Pak. Oke, siap Pak. Betul, aman. Iya. Oke, kalau itu saya mungkin mohon waktunya Bapak Afi untuk memberikan masukan di acara semalam hari ini, atau enggak mungkin motivasi. Waktu dan tempat Pak Afi saya persilakan. Oke, semangat pagi semua. Semangat pagi. Ya. Tadi apa yang Pak Putu sudah sampaikan itu sesuatu yang jelas ya, bahwa ada 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang networker. Nah, kalau kita mau sukses, berarti kita juga harus belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, saya minggu depan pengen tambahkan lagi topik yang menarik. Kalau tadi dari sisi apa yang tidak boleh kita lakukan, kesalahan. Nah, saya ambil nanti minggu depan apa yang harus kita lakukan untuk melengkapi. Ya, tapi ada kurang lebih 8 atau 9 poin yang harus dipunyai oleh seorang networker kalau dia mau berhasil. Ya. Nah, kenapa pentingnya Zoom meeting adalah kita boleh belajar praktek, belajar jarak jauh, tetapi ilmunya
ya, caranya, metodenya kita harus belajar. Nah, kedua, tentu Dewan Zoom meeting ini kita akan dikuatkan. Ya, kenapa? Karena kita melihat, mendengar kesaksian-kesaksian dari orang lain. Nah, jadi saya berharap minggu depan ini tolong informasikan ke downline-downline Anda semua, suruh ikut. Ya, karena penting sekali. Kalau kita lakukan, maka kita akan berhasil. Kenapa? Karena apa yang saya ingin sampaikan adalah sesuatu pengalaman-pengalaman orang-orang sukses. Orang sukses punya pola untuk sukses. Orang gagal juga punya pola. Tadi apa yang tadi Pak Putu ajarkan tadi, sharingkan adalah pola-pola orang yang melakukan kesalahan. Ya, itu betul-betul. Nah, kalau kita sudah belajar, oh berarti kalau kita mau sukses tidak boleh melakukan hal itu, ya. Nah, berarti satu sisi positifnya kita harus belajar. Kalau kita tidak boleh melakukan cara begitu, apa yang kita harus lakukan? Nah, ini penting, ya. Jadi saya berharap minggu depan, ya, Sabtu depan, saya akan siapkan waktu khusus untuk membahas apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, supaya kita lengkap, ya, oke, ya. Jadi kita berharap minggu depan waktunya bisa seperti yang tadi jam 7, ya, jadi masuk. Jadi kalau sebelum itu kita sampai tunggu yang lain bisa sharing dulu, testimoni dan lain sebagainya. Itu yang penting sekali, ya. Jadi belajar itu penting sekali. Belajar itu bisa online, bisa offline. Kalau offline itu bisa belajar langsung, home sharing, BOP, home party, BPHTS, SDJ, itu offline. Tetapi online kita bisa lewat talk show, lewat Zoom meeting. Zoom meeting itu seminggu 2 kali, yaitu hari Sabtu dan hari Senin. Nah, sehingga kita akan dilengkapi dan tinggal kita melakukannya, ya. Nah, jadi sekali lagi malam ini 10 hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Artinya pengalaman orang yang sukses jangan lakukan, orang yang gagal jangan lakukan. Minggu depan ada 8, kalau nggak salah 8 poin atau 9 poin yang kita harus lakukan supaya untuk sukses, ya. Oke, jadi saya hanya ingin mempromosikan sedikit ekstranya, jadi supaya Anda malam ini yang belajar jangan lakukan 10 hal, tapi minggu depan kalau Anda nggak ikut, sayang sekali. Betul, Pak. Siap, ya? Sayang sekali. Jadi saya berharap minggu depan tuh betul-betul akan dipromosikan. Ya, saya siap, Pak. Saya siap ikut. Siap, ya? Nanti Pak Bram juga selalu setia nih untuk Facebook di jejak digitalnya, ya. Iya, luar biasa. Itu saja yang saya mau sampaikan, karena malam ini sudah cukup jelas, cukup clear, ya, apa yang di-sharingkan oleh Pak Putu. Betul sekali, ya. Perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis direct selling itu jelas. Direct selling itu pun ada tipe-tipenya, multi level marketing ataupun money game. Nah, ciri-ciri yang tadi ditunjukkan itu 8 hal itu adalah patokan dari prinsip dari APRI. Ya, Cakap adalah anggota APRI, bahkan bukan hanya anggota, tapi saya juga sebagai wakil ketua APRI di periode 2022 sampai 2024. Ya, jadi aman, ya, artinya kita ini perusahaan yang sangat etika. Sekali lagi, itu saja Pak Putu. Ya, jadi kita berharap minggu depan ya saya mau sampaikan sesuatu. Oke? Terus baik, berjuang. Silakan cek kembali ke Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Afi. Jadi tadi Pak Afi sudah janji minggu depan akan memberikan 8-9 poin yang harus kita lakukan agar sukses di bisnis jaringan. Nah, hari ini kan kita belajar kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan di bisnis jaringan. Oke, biar berimbang. Biar berimbang. Pak Putu boleh nambah satu hal, Pak Putu, dari 10 yang Pak Putu sampaikan? Baik, Pak, siap, silakan. Oke, saya sedikit banyak menemukan di lapangan, ya, satu hal yang paling fatal di antara dari 10 yang tadi Pak Putu sampaikan berdasarkan fakta di lapangan, fakta empiris. Leader yang
dia yang memulai, dia yang mengakhiri, gitu kata lagu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menanam, kau yang menebang. Gitu. Jadi kalau saya boleh contek tadi di keterangan saya simak, tapi dalam bahasa yang lain, al-ahmaq man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah al-jannah. Seseorang yang mengharapkan kesuksesan tapi mengikuti hawa nafsu rakusnya gitu. Dia tanam, dia tuai, dia mulai, dia akhiri. Begitu banyak member yang direkrut tapi dirusak oleh sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan kita di sini tidak berlaku demikian. Bagaimana fakta empirisnya? Di sini saya sampaikan bukan personal tapi karakternya. Jadi tidak ada gibah ya. Contoh, kita misalnya memasukkan seseorang, terus ketika orang itu belanja karena belum tahu MD, dia belanjakan gitu, produknya diberikan, tapi sayangnya si poin tidak dimasukkan ke mitranya, tapi dimasukkan ke poin dirinya. Itu fakta di lapangan yang saya temukan. Makanya ini perlu dihindari lah tambahan ya, jangan sampai kita merusak jaringan kita sendiri. Akhirnya yang seharusnya dapat ini, dapat itu, dapat A, dapat B, akhirnya hanya bonus yang bukan bonus, hanya keuntungan sesaat. Dia bisa pesat, dia bisa dapat segalanya, tapi di akhirnya dia cepat rapuh kembali. Itu saja tambahan Pak Putu. Mohon maaf. Ya, wah, ini pengalaman langsung dari Pak Asgar ya. Saya rasa mungkin di tempat lain hampir sama ya. Dari Pak Asgar, dari Pak Asep, saya ingatnya Pak Asep. Sama, ini juga kan Asgar, Asep Garut, aslinya dari Garut Pak Putu. Asep Pak Garut ya. Waduh, saya ingatnya Pak Asgar ya. Tidak Pak Askur, Asgar itu hanya milik saya Pak Askur. Oh begitu, boleh. Ditunggu langsung Pak Asgar. Boleh Pak Asgar, boleh. Jadi mungkin di sini ada Pak Asgar ini langsung aja lah mungkin kita tolong untuk ngasih itu ada Pak Putu buat member-member bintang 1 bintang 5 atau yang ingin mengerti seluk-beluk produk, hadir di acara Senin malam Selasa besok ya. Siap, tadi sudah saya info di awal. Ya, produk PT Cakap itu yang akan dikupas dari mulai hand sanitizer sampai dengan tisu, pembalut semuanya ya. Siap. Terima kasih Pak Asgar. Jadi teman-teman hari Senin bisa ajak konsumen ya, umum ya, jadi bisa undang semua, jadi biar banyak yang tahu lebih detail tentang produk-produk dari PT Cakap. Ya, ada lagi mungkin masukan atau teman-teman mau sharingkan di sini pengalamannya bisnis jaringan. Izin Pak Putu, bertanya dulu. Ya, dengan siapa ini? Di Pak Agung nih mau bertanya ke Pak Askur. Pak Aplen. Terdengar suaranya. Silakan Pak. Oke, Pak Askur, selamat malam. Selamat malam Pak Aplen. Nih, mohon nih di-share dong strateginya Pak Askur dalam menjalankan Desti ini. Padahal Pak Askur kan sibuk nih, selain sebagai guru juga sebagai seorang ustadz. Ya kan? Nah, gimana sih teknik dan strategi pengembangan jaringannya Pak Askur biar kita di Bali bisa mengikuti strateginya Pak Askur di balik kesibukannya sebagai guru dan sebagai seorang ustadz. Silakan Pak Askur. Oke, sedikit berbagi pengalaman yang saya lakukan dari 5 bulan saya bersemedi ya, hidup segan mati tak mau bagaikan tumbuhan yang tumbuh di atas batu. Saya 5 bulan pertama tidak dapat apa-apa masuk di Cakap. Lalu apa yang membuat sedikit perubahan karena belum besar Pak Agung ya. Hanya Pak Agung mungkin melihat sisi lainnya. Yang pertama saya rubah, dulu saya pernah mendengar satu statement bahwa revolusi besar itu diawali dari revolusi paradigma.
revolusi pola berpikir, revolusi mindset gitu. Ketika saya fokus di pendidikan dan saya juga suka les privat, maka saya berpikir blessing mah cuman minum aja gitu. Blessing mah paling kalau ada saudara beli dilayani. Nah, ketika saya berpikir begitu, maka saya tidak dapat apa-apa. Tapi setelah saya belajar BPHTS, SPJ gitu, di situ mulai terbuka. Jadi yang paling pertama harus dilakukan adalah perubahan mindset dengan mengikuti pembelajaran yang Cakap sudah sediakan. Pertama, saya belajar menguasai dulu product knowledge, sehingga ketika bertemu dengan masyarakat, kadang ada masyarakat yang bilang saya sebagai dokter padahal bukan, gitu ya. Kedua, saya kuasai star plan walaupun step by step ya. Jadi dengan pemahaman star plan itu, maka saya atur dengan pola kerja yang tadinya kerja keras dirubah dengan kerja cerdas. Salah satu ilustrasi di dalam buku Kubik Leadership, pola kerja keras itu dia mengandalkan kekuatannya sendiri, lebih fokus ke money oriented. Dia jualan aja, pengen dapat bonus langsung, itu yang Pak Putu kupas. Sementara di kita harusnya people oriented. Nah, perubahan mindset yang dirubah saat ini, saya fokus bagaimana membantu mitra-mitra di bawah bisa capai yang mereka harapkan. Contoh, income harian ada, bonus nambah, dan alhamdulillah kurang lebih 5 mitra ya yang goal promo tour tahun ini ya. Ada yang Hanoi Halongbai dan ada Spain Maroko. Tekniknya tinggal kita bagi waktu aja, buang alasan ya. Tahap kedua, buang alasan. Ketika kita selalu beralasan, dipastikan kemajuannya akan tersumbat. Nah, pengalaman yang kedua yang merubah paradigma itu, saya ketika, mohon maaf, pendidikan saya SMA, tapi oleh pesantren Ilusiat harus memimpin SMA, memimpin jadi kepala sekolah. Sementara yang dipimpin S1, S2 ya, kalau S3 belum ada waktu itu. Tapi saya berguru dari Dokter Asep, katanya nih kita itu harus berprasangka baik gitu. Tahap berikutnya kita harus berprasangka baik, kita harus berprediksi bahwa apapun yang kita kerjakan insya Allah akan kita dapatkan. Jadi kita harus berpikir dulu bisa, jangan berpikir banyak alasan, berpikir bisa dulu. Ketika kita berpikir bisa, malamnya baik dalam mata terbuka maupun mata tertutup, si otak itu langsung membuka diri, dia akan mencari jalan gitu Pak Agung. Jadi baik sangka, buka mindset kita insya Allah bisa, asal kita kerja keras, kerja cerdas gitu ya. Orientasinya kalau di multi level, sukseskan mitra-mitra kita, jangan kau tuai. Segitu aja ya. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Oke Pak Askur, terima kasih atas berbagi sharingnya dan pengalamannya. Sukses selalu buat Pak Askur. Amin, buat semuanya juga. Terima kasih Pak Agung, Pak Putu dan semuanya. Ya, jadi saya sempat sekamar ya Pak Askur beberapa hari, jadi kita sempat tukar pikiran ya. Betul. Banyak hal yang saya pelajari dari konsep-konsep kerjanya Pak Askur ya, nanti kita bisa aplikasikan di Bali. Amin. Ya. Saya terima kasih ke Pak Putu. Ini satu leader yang sangat luar biasa, punya energi positif dan baik hati, nggak pernah nyembunyiin ilmu. Kalau model Pak Putu sudah terduplikasi di Indonesia, omset Cakap untuk go for it insya Allah bisa. Walaupun bintang 1, bintang 5, star nasionalnya akan dahsyat gitu ya. Kita ada star nasional, ada director nasional. Jadi jangan pernah sembunyikan ilmu, tebarkan, maka Tuhan akan wariskan ilmu yang baru buat Pak Putu. Amin. Kita harus kolaborasi Pak. Tentu diajarkan begitu kemarin ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau sharing atau enggak, mungkin ada
pertanyaan, kebetulan ada forum di sini. Nah, kita diambil pun bisa tanya rese. Oke, kalau tidak ada, saya rasa malam minggu hari ini cukup. Semoga tadi apa yang disampaikan, apa yang di-sharingkan bisa menjadi tambahan ya ilmu buat kita dalam menjalankan bisnis kita di Cakap. Amin. Untuk tadi yang minta live, nanti saya mohon izin ke Pak Bram untuk mohon membantu share linknya, nanti kita bisa bagi-bagikan yang nggak sempat ikut di Zoom. Oke. Sebenarnya di Zoom ini tujuannya yang pertama kita ingin latih bicara ya, jadi Bapak Ibu ini ada momen, ada forum, kesempatan untuk kita berlatih testimoni, berlatih untuk kenal satu sama lain face to face. Tapi kalau di Facebook kan kita hanya satu arah, hanya nonton aja, jadi nggak ada interaksi kan gitu kan. Itu kan jauh lebih bagus sebenarnya kalau bisa diarahkan ke Zoom ya. Tapi kalau mungkin karena kesibukan, karena ada apa namanya halangan, tinggal nggak bisa ikut Zoom, aduh gitu maksudnya ya. Jadi tetap kalau bisa sempatkan waktunya di Zoom. Kalau ada halangan nggak bisa ya baru apa namanya bisa cari jejak digitalnya di Facebook ya. Oke, terima kasih malam hari ini sudah hadir, sudah hangat bareng-bareng. Terima kasih Pak Afianto, terima kasih Pak Ustadz, tadi ada Pak Asgar juga di sini, dan semua teman-teman, ada Pak Rudi, leader-leader yang sudah hadir. Sampai ketemu di Zoom hari Senin ya, bersama Bapak Asgar dalam sesi produk knowledge ya. Undang semua teman-temannya, undang semua mitra calon konsumennya sehingga paham akan produk knowledge. Cakap. Sampai jumpa di Zoom hari Senin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Iis, terima kasih. Bu Wida, Pak Rudi, sama-sama semua ya. Ibu dokter ya, terima kasih Bu. Dan Ibu dokter Agustini yang luar biasa. Makasih semuanya, mohon pamit. Terima kasih, mohon pamit. Ya, kita terus ya. Malam.